Assalamualaikum saudara semua yang terkasih di dalam Yahshua HaMashiach Tuhan dan Hamelek kita semua. Saya akan menyampaikan pengajaran tentang nama Kados dari pribadi anak. Dan kami berasal dari Kehilat Netivia Haleluya yang ada di kota Tesur Abyah. Kami adalah Yahudi Mesianik dan di dalam pengajaran kami, di dalam setiap midras kami sudah kembali kepada akar Ibrani yang benar. Dan kami akan berbagi kepada saudara semua untuk kita bersama-sama di hari-hari akhir, di akhir zaman ini, kita kembali kepada akar Ibrani yang benar, yaitu pengajaran yang murni, yang dari Yerusalem. Dan untuk mengawalinya, saya akan meniup shofar agar setiap telinga menjadi terbuka dan setiap telinga mengalami efata terbuka bagi suara dari ruah Yahweh Elohim HaKadosh yang akan bersuara sendiri nanti setelah Anda mendengarkan midras, maka suara ruah Yahweh Elohim HaKadosh yang akan mengajar di dalam hati dan pikiran kita semua. Haleluya. Mari kita memulai midras pengajaran Ibrani. Untuk bagian yang pertama ini, kita semua akan membahas tentang nama Kados dari pribadi anak yang terkait dengan nama Nabi Elia dengan abdinya adalah nama Nabi Elisa. Jadi dari kedua nama Nabi ini, kita akan menerima rahasia penting tentang nama dari pribadi anak. Dan nama pribadi anak dapat kita peroleh dari nama secara Ibraninya dari kedua nabi ini. Jadi kalau kita tidak kembali kepada akar Ibrani, kita juga tidak akan mengerti betapa pentingnya arti dari kedua nama nabi yang di dalam kisahnya ini banyak mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Sama seperti waktu Yahshua HaMashiach, yaitu Tuhan kita ada di tengah-tengah talmidimnya, para muridnya. Nah, jadi kita akan lihat, kita kembali kepada teks Ibraninya dari nama Nabi Elia dan nama Nabi Elisa. Kalau kita lihat di dalam Tanakh, di dalam teks Ibrani aslinya, nama Nabi Elia tidak ditulis sebagai Elia, gitu saja. Ternyata nama Nabi Elia di dalam seluruh Tanakh hanya tertulis dua macam, yaitu dengan akhiran waw atau nanti dibaca u dan tanpa akhiran waw. Yang pertama adalah Eliyahu, yang kedua adalah Eliyah. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di dalam nama Eliyahu itu adalah huruf Alef, Lamet, Yod, He, dan Waw. Sedangkan untuk nama Elia kehilangan huruf Waw-nya, tidak ada huruf Waw. Kalau kita lihat di dalam seluruh Tanakh, sebagian besar nama itu tertulis sebagai Eliyahu. Tapi kita tahu bahwa di dalam kitab-kitab terjemahan tidak ada yang menulisnya sebagai Eliyahu. Bahkan di dalam teks Indonesia, bahasa Indonesia hanya ditulis sebagai ELI dan A. Sehingga kita sampai berapa tahun lagi pun tidak akan pernah mengerti artinya kalau kita hanya melihatnya di dalam teks Indonesia. Nah, jadi nanti kalau kita searching di dalam sefer elektronik, di dalam kitab elektronik, maka kita akan menjumpai
bahwa nama Nabi Elia pertama kali dijumpai di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1, yaitu 1 Melahim 17 ayat 1. Dan nanti di semua sefer kebanyakan tertulisnya sebagai Eliyahu, dan hanya sedikit yang tertulis sebagai Elia, yaitu ada di dalam 2 Melahim 1 ayat 3 sampai 12, 2 Raja-Raja 1 ayat 3 sampai 12, dan di dalam Malaki 4 ayat 5, Malaki 4 ayat 5. Sedangkan nama dari Nabi Elisa, kalau kita lihat di dalam seluruh Tanakh, maka tertulisnya hanya satu macam saja, yaitu hurufnya adalah huruf Alef, Lamed, Yod, Sin, dan Ayin. Dibaca Elisa. Hanya ini saja, jadi tidak ada yang lain. Jadi kalau kita kembali kepada teks Ibraninya, ini sangat penting. Kenapa? Karena bahasa Ibrani itu adalah bahasa ideogram. Apakah artinya bahasa ideogram? Bahasa ideogram itu artinya bahwa setiap kata di dalam bahasa Ibrani sudah dapat dijelaskan tentang artinya. Arti yang paling tinggi mulianya, artinya apa? Itu bisa kita lihat dari setiap huruf-huruf yang menyusunnya. Karena kita tahu huruf Ibrani, setiap huruf itu memiliki arti banyak, namun ada 3 arti penting. Dapat Anda lihat di dalam slide yang saya bagikan ini, seperti contohnya ini huruf Alef. Alef ini gambarnya secara ancient Hebrew atau early proto-Semitic Hebrew, gambarnya seperti kepala lembu. Dan memang dia memiliki arti adalah strong, power, dan leader, jadi kekuatan dari seorang pemimpin. Jadi bahasa Ibrani itu secara teksnya mengalami perkembangan dari ancient Hebrew sampai kepada modern Hebrew. Ini yang saya kasih tanda ini adalah modern Hebrew. Dan baik ancient Hebrew sampai kepada modern Hebrew, semuanya memiliki arti yang sangat penting. Dan arti itu dapat kita lihat, kita pelajari kalau kita sekali lagi kembali kepada akar Ibrani yang benar. Kita belajar sedikit-sedikit. Dan ini penting sekali. Nah, contoh kayak nanti kita lihat ya, contohnya di dalam nama Nabi Elia. Arti nama Nabi Elia atau Eliyahu secara teks Ibraninya, yaitu yang pertama, kedua macam penulisan ini diawali dengan huruf Alef dan Lamed. Alef dan Lamed dibaca sebagai L. L ini artinya adalah Elohim. Memang secara pandangan Yahudi ortodoksnya, L ini dianggap kependekan dari kata Elohim. Elohim ini bentuk jamak. Jadi L ini artinya adalah Elohim. Ini adalah sebutan, bukan nama. Jadi sebutan seperti Bapak, Ibu. Jadi Elohim ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu sebutan, bukan nama. Eli ini ada penambahan huruf Yod, artinya ku, milikku. Jadi Eli artinya adalah Elohimku, atau bahasa Indonesianya adalah Tuhanku. Dan mohon maaf, saya tidak memakai kata Allah. Jadi tidak saya sebutkan Allahku, atau tadi yang Elohim ini Allah. Kenapa? Karena nanti kalau Anda pelajari di dalam bahasa Arab, Allah itu bukan sebutan. Allah itu adalah nama. Yang sebutan itu adalah ilah. Kalau ilah memang sebutan. Dalam bahasa Indonesia, ilah itu artinya sesembahan. Tapi kalau Allah itu di dalam sejarahnya nanti Anda dapat cari bukunya Nurkolis Majid, cendekiawan Muslim yang terkenal. Bapak Nurkolis Majid itu menulis banyak di sana siapa yang disebut diberi nama Allah oleh bangsa Arab gitu ya. Nah, jadi saya tidak memakai kata Allah karena menurut saya itu bukan sebutan, melainkan itu adalah nama. Jadi saya lebih pakai kata Tuhan. Walaupun sebetulnya kalau kita teliti juga setiap bahasa bangsa-bangsa itu sebetulnya tetap terkandung muatan dari sesembahan bangsa itu.
Nah, contohnya saja kalau saya pakai kata Tuhan sebetulnya juga tidak pas. Kenapa? Karena Tuhan itu serapan dari bahasa Sanskerta yang sangat berbau Hindu dan Buddha. Jadi Tuhan itu artinya Tuhyang. Tuhyang. Jadi Hyang itu adalah nama sesembahan, penguasa langit dari agama Hindu gitu ya. Tuhyang. Jadi penguasa langit yang baik gitu ya. Satu-satunya. Nah, jadi ini juga tidak tepat sebetulnya. Jadi lebih tepat kalau kita tetap kembali kepada akar Ibrani. Nah, jadi Eli ini tadi adalah Elohimku. Sedangkan Eliyah artinya adalah Elohimku Yah. Nah, ini yang harus disadari. Elohim itu adalah sebutan. Sedangkan Yah itu adalah nama. Elohim adalah sebutan. Yah itu adalah nama. Oleh karena itu kita berkata haleluya itu artinya bukan terpujilah Tuhan gitu ya. Kalau kita dulu waktu sekolah minggu kita berkata haleluya. Terus saya tanya ke Miss-nya, Miss artinya apa itu haleluya? Terpujilah Tuhan. Nah ini salah kaprah. Kenapa? Karena Yah itu bukan sebutan, tapi Yah itu adalah namanya. Nama dari Elohim kita. Elohimnya Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Memang di dalam tradisi Yahudi ortodoksnya, di dalam midrash mereka dikatakan bahwa Yah itu adalah kependekan dari nama Yahweh Elohim. Jadi kependekan dari nama Yahweh. Nah, tapi menurut saya Yah ini selain kependekan, Yah ini adalah nama yang sangat penting karena ini adalah nama Ehad. Jadi nama Ehad baik di dalam pribadi Bapa maupun pribadi anak dan sampai kepada pribadi Ruah, nama Ehadnya adalah Yah gitu. Bahkan nanti terikat di dalam nama manusia pun nanti yang mengikut adalah Yah atau Yahu antara dua sebutan tersebut, ada dua nama tersebut ya. Bisa dikatakan sebagai Yah ataupun Yahu. Nah, jadi Elohimku Yah ini artinya adalah Tuhanku adalah Yah. Jadi Yah itu nama, Yah itu bukan sebutan. Hurufnya adalah Yod dan He. Nah, sedangkan Eliyahu ini kita dapat mengartikannya sebagai Elohimku, Yah manusia karena ada akhiran wawnya atau Tuhanku adalah Yah yang menjadi manusia. Sebab di dalam huruf Ibrani, huruf waw itu sebagai huruf yang keenam itu di dalam Midrash Yahudi Ortodok huruf waw juga dapat diartikan sebagai manusia, yang mana manusia diciptakan pada hari keenam. Jadi Eliyahu itu dapat diartikan bahwa Elohimku Yah yang menjadi manusia. Nah, kalau kita melihat nama Nabi Elisa, nama Nabi Elisa juga sama, diawali dengan huruf alef lamet L. L itu kalau secara ideogram, alef itu adalah kekuatan dari seorang pemimpin. Lamet itu artinya adalah belajar. Dan lamet itu secara ancient Hebrew gambarnya adalah tongkat gembala. Jadi adalah kekuatan dari seorang pemimpin yang memberikan pengajarannya, memberikan otoritas kuasa tongkat gembalanya, yang memiliki kuasa tongkat gembala itu adalah Elohim sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa saat Elohim mulai berdabar, itu artinya Elohim diawali dengan memberikan Tauratnya. Taurat itu artinya adalah pengajaran, gitu ya. Taurat itu artinya adalah kita memahami apa yang ingin Yahweh Elohim itu sampaikan kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita taati gitu ya. Nah, jadi alef lamet ini adalah Elohim. Nah, sedangkan alef lamet yod ini Elohimku sama dengan nama Eliyah, Nabi Eliyah tadi. Elisa, nah cuma bedanya ini ada akhirannya. Akhirannya adalah yod sin ayin. Nah, yod sin ayin ini adalah kata kerja yasa yang artinya adalah penyelamatan. Dan kita tahu bahwa yang melakukan penyelamatan adalah L itu sendiri, yaitu L itu adalah penyelamat. Nah, jadi bisa juga kalau kita lihat akhiran dari nama Elisa ini bisa dipandang sebagai dari kata benda Yesa.
atau Yesua yang artinya adalah keselamatan, dan juga bisa dianggap sebagai kata kerja sawa atau sua yang artinya juga berseru untuk keselamatan gitu ya. Nah, jadi secara inti berarti arti nama Nabi Elisa artinya adalah Elohimku adalah keselamatan, Tuhanku adalah keselamatan. Nah, lalu bagaimanakah kalau nama Nabi Elia ini dengan nama Nabi Elisa ini digabung? Nah, ini kalau kita lihat di dalam slide berikut ini, maka Nabi Elia tadi artinya adalah Elohimku adalah Yah. Sedangkan kalau nama Nabi Elia ditulis sebagai Eliyahu, maka artinya adalah Elohimku adalah Yah yang menjadi manusia. Sedangkan nama Nabi Elisa, Elohimku adalah keselamatan. Sehingga kalau digabung dari ketiga nama ini, maka artinya adalah Elohimku adalah Yah, dan Yah yang menjadi manusia sebagai keselamatan. Jadi ada Yah dan ada Yah yang menjadi manusia, yang kemudian menjadi keselamatan kita semua. Nah, ini saya coba menggambarkannya apabila nama Nabi Elia yang tertulis sebagai Eliyahu dan Elia digabung dengan nama Nabi Elisa. Kalau kita lihat di dalam slide ini, yang pertama maka akan menghasilkan nama Eliyahusua. Nah, jadi saya menyebutnya Eliyahusua. Saya menyebutnya tidak Eliyahusa. Walaupun ada juga banyak pengikut yang sudah kembali ke akar Ibrani menyebutnya dengan nama pribadi anak dengan nama Yasa atau Yahusa. Tapi kalau saya nanti akan saya berikan penjelasan di slide berikutnya. Kenapa kita harus bacanya adalah Eliyahusua. Jadi nanti alef ini turun ke bawah, lamet yod, h-nya juga turun, waw-nya turun, lalu ditutup dengan sin ayin yang dari nama Elisa. Maka itu akan menghasilkan nama Eliyahusua. Nah, sedangkan variasi berikutnya, kalau waw-nya itu diletakkan bukan di antara sin dan he, tapi diletakkan di antara sin dan ayin, maka kita memperoleh nama Eliyahsua. Jadi Eliyahsua. Jadi nanti dari gabungan tiga macam nama ini, yaitu Eliyahu, Elia, dan Elisa, maka kita mendapatkan Eliyahusua dan Eliyahsua. Eliyahusua adalah gabungan dari frasa Eli dan kata Yahusua. Jadi gabungan dari Eli dan Yahusua. Eli kita tahu tadi adalah Elohimku. Nah, berarti nama Yahusua ini kapan mulai tertulis. Jadi ini artinya adalah Elohimku adalah Yahusua. Kalau kita searching di dalam server elektronik, maka kita menemukan bahwa nama Yahusua, Yod He Waw Sin Ayin, itu mulai tertulis di dalam Semot 17 ayat 9. Keluaran 17 ayat 9, di mana nama Yahusua ini tertulis sebagai nama dari abdi atau hambanya Mose, yaitu Yahusua ben Nun. Nah, memang nanti kalau Anda baca di dalam teks Indonesianya tidak nyambung sama sekali menjadi Yosua gitu ya. Jauh sekali dari teks aslinya. Nanti kalau di dalam pembacaan secara masoretiknya atau Ibrani modernnya, maka juga diajarkan dibaca sebagai Yehosua. Tapi saya tetap lebih setuju harus dibaca sebagai Yahusua. Jadi kita kembali lagi kepada pembacaan akar Ibrani yang benar. Nah, nama abdinya Mose, Yahusua ben Nun. Nah, kalau kita lihat, sedangkan nama Eliyahsua adalah gabungan dari frasa Eli dan Yahsua. Elohimku adalah Yahsua.
Nah, nama Yahshua ini adalah nama yang tersembunyi dari nama Yahuswa ben Nun, di mana kalau kita lihat hanya di dalam 2 ayat saja itu tertulis sebagai Yahuswa dengan 2 huruf waw, yaitu ada di dalam Hadebarim 3 ayat 21 atau Ulangan 3 ayat 21 dan di dalam Sofetim 2 ayat 7 atau Hakim-Hakim 2 ayat 7. Ini tertulis dengan 2 huruf waw. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam nama Yahuswa ben Nun, kita akan mendapatkan ada 4 variasi. Ini yang saya tampilkan di slide. Yang pertama, yang tertulis dengan 2 huruf waw, itu dapat kita lihat di dalam Hadebarim 3 ayat 21, Ulangan 3 ayat 21, di dalam Sofetim 2 ayat 7, Hakim-Hakim 2 ayat 7. Nah, terus selanjutnya yang paling umum, paling banyak itu adalah Yahuswa tertulis sebagai Yod He Waw Sin Ayin. Itu mulai nampak di dalam Semot 17 ayat 9, Keluaran 17 ayat 9, dan ada satu variasi lagi yaitu dengan nama Yesua, Yod Sin Waw Ayin tanpa huruf He. Dapat kita lihat di dalam Nehemia 8 ayat 17. Jadi Yod He Waw Sin Ayin tidak dibaca sebagai Yahusa, tapi dibaca sebagai Yahuswa. Nah, kenapa? Walaupun tidak ada huruf waw-nya di sini. Ya, karena kita tahu bahwa nanti di dalam 2 ayat yang tadi saya sebutkan, Ulangan 3:21 maupun Hakim-Hakim 2 ayat 7, itu tertulisnya sebagai Yahuswa. Oleh karena itu, di dalam pengajaran Midrash Yahudi Ortodok pun membacanya ini juga akhirannya bukan sa, tapi sua, tetap sua akhirannya. Nah, juga nanti kalau kita lihat di dalam Nehemia, maka ini akan dibaca Yesua. Lalu kalau kita perhatikan, dari yang komplit, Yod He Waw Sin Waw Ayin, lalu yang paling umum, Yod He Waw Sin Ayin, dan juga yang pada saat mereka di dalam pembuangan, di dalam Nehemia 8 ayat 17, He-nya masih belum kembali, Yod Sin Waw Ayin. Nah, maka kita akan menemukan variasi berikutnya, yaitu Yod He Sin Waw Ayin, yang tepat dibaca sebagai Yahshua. Jadi kalau Anda perhatikan ini, maka ini kalau ditarik turun ke bawah, maka kita akan melihat satu variasi yang belum muncul, yaitu dapat kita katakan juga sebagai Yahshua. Dan inilah yang saya katakan sebagai secret name-nya. Ini adalah nama yang sangat penting, yaitu nama Yahshua. Jadi kalau kita tidak dapat melihat setiap nama para nabinya, termasuk nama dari abdinya Mose ini, Yahuswa ben Nun, maka kita tidak akan pernah memahami secret name yang tadi dinyatakan oleh nama Nabi Elia dan nama Nabi Elisa. Jadi nama Nabi Elia dan nama Nabi Elisa yang digabungkan tadi menghasilkan Eli Yahuswa dan Eli Yahshua. Dikonfirmasi, jadi kalau satu saksi saja kan tidak cukup secara Torah, maka dikonfirmasi dengan nama dari abdinya Mose, Yahuswa ben Nun. Yahuswa ben Nun pun akan menghasilkan secret name yang sama, yaitu Yahshua, Yod He Sin Waw Ayin. Jadi 2 saksi ini menurut saya sudah sah secara Torah bahwa secret name-nya adalah nama Yahshua. Nah, tadi saya katakan Eli Yahuswa artinya apa? El artinya adalah Elohim. Eli Elohimku. Eli Yahuswa Elohimku Yah yang menjadi manusia sebagai keselamatan. Atau Eli Yahuswa artinya juga Elohimku Yahuswa. Jadi Yahuswa itu adalah nama. Sedangkan Eli Yahshua dapat kita lihat bahwa juga memiliki arti adalah El sebagai Elohim. Eli adalah Elohimku. Eli Yahshua artinya Elohimku Yah sebagai keselamatan. Nah, jadi ya tanpa menjadi manusia karena nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Nah, Eli Yahshua artinya Elohimku adalah Yahshua.
Nah, jadi inilah konsep dasar sebetulnya kita sebagai Yahudi Mesianik ataupun nanti seorang Kristen pun konsep dasarnya sama. Bahwa kita semua dan mereka mengenal pribadi anak sebagai anak Elohim, namun juga sebagai anak manusia. Nah, jadi tadi kita lihat bahwa dari nama Nabi Elia yang tertulis sebagai Eliyahu maupun Elia, dan nama Nabi Elisa, maka kita mendapatkan dua nama, Eliyahusua dan Eliyasua. Dikonfirmasi dengan nama abdinya Mose, ya, dengan nama variasinya itu tadi, maka tetap menghasilkan nama Yahsua. Nah, jadi dari sinilah kita dapat memahami bahwa pribadi anak seperti yang tertulis di dalam Lukas 22, dia dikatakan oleh orang-orang Farisi, bahkan dia juga menyebut dirinya anak Elohim. Nah, namun kalau kita lihat, dia juga menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Nah, saya tahu bahwa saya yakin pasti sebagai anak manusia, orang-orang Yahudi saat itu, para Talmidimnya akan memanggilnya sebagai Yahusua Hamasya. Sedangkan kita mengenal ada secret name, nama yang tersembunyi, yang termeterai, dan kita bertodaraba kepada ruah Yahweh Elohim Hakados yang sudah membukakan kepada kita, yaitu nama yang tersembunyi ini adalah nama Yahsua Hamasya. Jadi dia sebagai anak Elohim, sebelum dia turun ke Haaret ini, ke atas bumi ini sebagai manusia, maka dia sebagai Elohim, dia bernama Yahsua Hamasya. Yahsua Hamasya. Dan jelas kita sekarang memanggilnya juga sebagai Yahsua Hamasya. Kenapa? Karena dia sudah terangkat dan kembali ke Samayim sebagai anak tunggal dan anak sulung dari Yahweh Elohim. Nah, lalu saya lanjutkan. Oh, sudah, habis sudah. Oke, baik, kita baca Filipi 2 ayat 9. Sebagai penutup, mari kita baca Filipi 2 ayat ke-9. Oleh karena itu pula, Elohim telah meninggikan dia, yaitu pribadi anak, dan menganugerahkan kepada pribadi anak, nama itu yang di atas segala nama. Jadi nama di atas segala nama, yaitu apa tadi yang disingkapkan dari nama Nabi Elia dan Elisa, maupun nama dari abdinya Mose, Yahusua ben Nun. Maka nama dari segala nama itu adalah Yahsua Hamasya. Oke, todaraba, haleluya. Terpujilah nama Yahsua Hamasya, haleluya.